Yang paling menderita hidupnya mendengar video ini adalah Bahar Smith dan beberapa habaib-habaib yang lain yang selalu dawir, yang selalu lelan-lelan surban, bahkan ada yang lelan jigong ya. Oh, Bahar ya, Bahar Smith. Nah ini jangan sampai Bahar Smith atau Mukibinnya nonton ini bisa-bisa dia stroke dan mengamuk. Yang belakang bisa nanti. Nama saya Ibu Koyuma dari Desa Babakan Losari Lor. Yang saya tanyakan, saat ini kan sedang viral masalah nasab. Nabi orang-orang mengaku keturunan Nabi sampai tes DNA. Ya Bun. Kemudian banyak yang mengaku Habib. Turunan Nabi. Yang saya tanyakan itu ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Itu. Tidak ada yang korupsi, tidak ada yang dawir, tidak ada yang minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau ada Duriah Rasul minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif palsu. Menurut hemat saya, ini adalah salah satu kiai yang paling disegani oleh kaum Ba'lawi setelah Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Sebab kiai yang satu ini orangnya sangat terbuka, supel, dermawan, dan dulunya kiai ini adalah mantan mukibing yang akut katanya. Dan bahkan sampai hari ini pengakuannya terhadap rasa cintanya terhadap Ba'lawi sangat luar biasa dan masih sering nyangoning mereka, bahkan kadang-kadang mentransfer kalau ada yang meminta habaib. Nah, kali ini kembali membuat kehebohan dalam satu pengajian ini gara-gara emak-emak ini yang bertanya kepada Pak Kiai ini soal ciri-ciri sebagaimana yang saya sematkan di awal video itu. Seperti apa ciri-ciri Habib yang asli dan Habib yang palsu. Nah, Pak Kiai ini orangnya belak-belakan. Akhirnya dia buka-buka Allah, termasuk saya kira yang paling menderita hidupnya mendengar video ini adalah Bahar Smith dan beberapa habaib-habaib yang lain yang selalu dawir, yang selalu lelan-lelan surban, bahkan ada yang lelan jigong ya. Oh, Bahar ya, Bahar Smith. Nah ini jangan sampai Bahar Smith atau Mukibinnya nonton ini bisa-bisa dia stroke dan mengamuk. Yang belakang bisa nanti. Nama saya Ibu Koyuma dari Desa Babakan Losari Lor. Yang saya tanyakan, saat ini kan sedang viral masalah nasab. Nabi orang-orang mengaku keturunan Nabi sampai tes DNA. Kemudian banyak yang mengaku Habib. Turunan Nabi. Yang saya tanyakan itu ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bingung mikirin nasab gara-gara tidak mikirin nasib. Laisal fata mayyakulu abi walakinnal fata mayyakulu anada. Yang dinamakan pemuda yang benar-benar pemuda yang tidak pernah mengandalkan ayahnya, kakeknya, buyutnya, cangganya, udek-udek siwurnya, enggak. Yang dinamakan pemuda adalah mengatakan mene gelut karo aku. Lah itu baru pemuda. Pemuda tak kandake pak aku Masa gitu, bapakku dokter takon nyuntik bokongmu, ya kan? Masa gitu? Jadi orang itu terlalu bingung masalah nasab gara-gara tidak pernah memikirkan nasibnya diri sendiri. Pada akhirnya bingung, pada akhirnya kacau balau. Sesungguhnya Duriah Rasul, semua Duriah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua Duriah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang dawir, tidak ada yang minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau ada Duriah Rasul minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif palsu.
Jangan diberi palsu Pak Dokter, palsu. Nggak mungkin darah Rasulullah itu jiwanya wabil mu'minina raufur rahim. Jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang anu. Pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bohong. Duriah Rasul tidak seperti itu. Dulu ada putranya Nabi Nuh. Dia seorang nabi dan seorang rasul, termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah. Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal, mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh, mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin solihin, mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada duriah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongannya kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, perangannya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya palsu. Paham? Cara untuk meneliti seperti itu Bun, sampai nggak usah ketipu dengan imamah. Mahabharata lah imamahan, ya enggak? Pernah nonton Mahabharata? Abu Jahal, Abu Lahab juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau masalah serban, itu loh abang tukang jual bakso ini serbanan. Kamu itu. Kalau masalah jubahan, emak-emak itu kalau masak Pak Dokter, alah jubahan kabeh. Jubah apa dasar? Lah yuk, kalau masalah tongkatan, mak lampir nini pelet ya, tongkatan semua kan. Kalau masalah tasbih, lah itu konghucu itu ya, semuanya pakai tasbih. Bahkan di rumah saya ada tasbih besar untuk hiasan rumah. Makanya jangan ketipu. Akhir zaman semakin dekat dengan yaumil kiamat, bermunculan duriah-duriah palsu. Rasulullah mengatakan mereka itu tidak keluargaku. Katakan mereka itu tidak keluargaku. Mereka itu tidak keluargaku. Mereka itu hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit dengan memperbaiki casing-casing dohir untuk mencari uang yang sedikit. Pada akhirnya umat menjadi makanan empuk. Apalagi bulan Maulid Nabi ini, mereka datang ke majelis satu ke majelis yang lain hanya untuk mencari jadwal ceramah. Jadwal ceramah. Silakan yang lain, ayo.
Oke, saya kira jelas sahabat ya. Kita sudah mendengar seperti apa paparan dari Pak Kiai. Dan ini melengkapi referensi kita semua. Selain daripada ilmu pengetahuan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani atas hasil penelitiannya tentang nasab Kelambak Lawi. Ini penjelasan Kiai Muharrar ini sangat luar biasa juga. Karena kemudian bisa mengkonfirmasi dari segi adab dan etika. Orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah tetapi bertolak belakang dengan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.